Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, untuk halaqah hari ini ya sebelum kita menambah materi, ini Ustadz berikan tugas ya untuk kalian semua. Nanti tolong dihafal ya hadis-hadis yang sudah kita lewati kemarin. Untuk bab yang pertama ya fadlu talabil ilmi, ada 3 hadis di sini. Ya, ada 3 hadis yang disebutkan di sini dari hadis keutamaan menuntut ilmu. Ya, ada 3 hadis dari bab yang pertama. Ada hadis man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, kemudian hadis yang kedua man yuridillahu bi khairan, dan yang ketiga idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min thalathah. Ya, 3 hadis ini nanti kalian hafal. Ya, tugasnya 3 hadis ini kalian hafal. Ya, dihafalkan ya, kemudian disetorkan melalui rekaman audio. Ya, disetorkan melalui rekaman audio. Jadi nanti direkam audionya ya, kalian setoran 3 hadis ini beserta beserta terjemahannya ya, beserta terjemahannya. Ya, kemarin Ustadz sudah terjemahkan ya masing-masing hadis ini. Nanti kalau misalnya ada yang kelewatan atau belum mencatat terjemahannya, nanti bisa didengarkan lagi rekaman pelajaran yang kemarin sudah kita lewati ya. Kalian hafalkan 3 hadis ini, kemudian direkam di rekaman audio, kemudian nanti rekaman audionya dikirimkan ke grup tugas ya, ke grup tugas yang sudah disediakan ya, yang sebagaimana biasanya kalian mengirim tugas ya untuk khusus yang Ustadz Ampu ya, Ustadz Ampu, yaitu tugas hadis ya. Ini untuk yang pertama, ini ada tugas hadis, kemudian ada akidah sama bahasa Arab ya. Untuk tugas hadis ini, tugas yang pertama kalian hafalkan 3 hadis ini. Tayyib, nanti kalian setorkan beserta terjemahannya melalui rekaman audio ya. Sekali lagi Ustadz sampaikan ini dengan hafalan ya, jadi dihafal. Jadi nanti ketika setoran itu dengan hafalan, bukan dengan membaca ya. Jadi ini untuk mengetes kejujuran kalian ya. Jadi nanti jangan membaca ya, tapi dengan hafalan. Dan juga nanti insya Allah akan berbeda nanti antara membaca dengan hafalan, itu nanti kelihatan setorannya ya. Jadi walaupun mungkin Ustaz tidak tahu, ya tentunya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha melihat ya. Jadi hendaknya anak-anak sekalian jujur, nanti setorannya benar-benar dari hafalan ya. Jadi untuk bab yang pertama dulu ya, bab yang pertama dulu ini saja, yaitu bab fadlu thalabil ilmi, keutamaan menuntut ilmu. Ada 3 hadis di sini ya. Nanti kalian hafalkan, kemudian kalian setorkan melalui rekaman audio dan dikirim ke grup tugas biasanya nggih. Dan nanti deadline-nya ya paling lambat hari Jumat ya, paling lambat hari Jumat jam 9 malam nggih. Paling lambat hari Jumat jam 9 malam. Baik. Itu anak-anak sekalian tugasnya nggih. Kemudian kita lanjutkan materinya sedikit. Kemarin sampai di bab salat ya, kitab salat. Kemudian zikir yang dibaca setelah azan kemarin nggih, zikir yang dibaca setelah azan. Hadis yang pertama dan yang kedua kemarin sudah kita baca, sekarang masuk ke hadis yang ketiga. Di sini disebutkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma qala hayya 'alas salati." Ya, ketika muadzin di sini mengatakan ya, ketika muadzin mengatakan hayya 'alas salah, qala, maka kita yang mendengar ya mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang kita ucapkan setelah mendengar ucapan muadzin hayya 'alas shalah, dan juga tsumma qala hayya 'alal falah. Ya, hayya 'alal falah, hayya 'alas salat, marilah mendirikan salat, kemudian hayya 'alal falah, dan marilah menuju kemenangan. Ya. Kemudian kita juga mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ya, jadi khusus untuk 2 lafaz ini ya, 2 lafaz azan ini, yaitu hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah,
maka kita tidak menirukan sama dengan apa yang diucapkan oleh muadzin, tapi kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Yang maknanya di sini la tahawula min halin ila halin illa billah wala quwwata lana illa billah. Ya, la tahawula min halin ila halin illa billah. Tidak ada kemampuan, ya tidak ada yang mampu untuk merubah dari satu keadaan ke keadaan berikutnya, ke keadaan yang lainnya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak akan bisa kita berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lainnya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak bisa kita keluar dari kesulitan, ya, menuju kepada kelapangan, dari kesukaran menuju kepada kemudahan, ya, dari situasi yang sulit menjadi situasi yang mudah kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga wala quwwata lana illa billah, dan tidak ada kekuatan bagi kita. Tidak ada kemampuan dan kekuatan bagi kita kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pada segala perkara kita itu butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang kita ucapkan ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas salati hayya 'alal falah. Ya, kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ya, karena ini dengannya kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita meyakini, mengakui bahwasannya kita tidak bisa untuk mendirikan salat, kita tidak bisa untuk menjawab panggilan muadzin, kemudian untuk menegakkan salat, ya, kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka ini anak-anak sekalian hadis yang ketiga, ya. Jadi ketika menjawab ucapan muadzin, ya, azan yang dikumandangkan muadzin, itu semua lafadznya itu sama, ya. Jadi kita mengucapkan sama dengan apa yang diucapkan oleh muadzin kecuali pada lafadz hayya 'alas salati dan hayya 'alal falahi. Baik. Kemudian hadis yang keempat, ya, hadis yang terakhir di sini. Baik, hadis yang terakhir dari bab ini, ya, bab tentang zikir-zikir setelah azan. Di sini hadis yang keempat, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, hadis yang sebelumnya tadi, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Hadis yang ketiga tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim, kemudian di sini hadis yang keempat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yasma'un nidaa, barang siapa yang berkata berdoa ketika mendengar azan, ya, ketika mendengar azan di sini artinya ketika selesai dari azan. Ya, ketika setelah selesai dari azan. Tayyib. Jadi ketika selesai dari azan, ya, ketika muadzin sudah selesai dari mengumandangkan azan, kemudian berdoa dengan doa ini, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah. Ya Allah, yang pemilik, ya Allah, sang pemilik panggilan yang sempurna ini, yaitu panggilan azan yang sempurna ini. Ya Allah, zat yang Rabb, Tuhan pemilik dakwah seruan yang sempurna itu, yaitu seruan salat, seruan azan ini, wassalatil qaimah, dan pemilik salat yang ditegakkan, ya. Ya Allah lah yang layak untuk diniatkan dalam salat-salat kita, dalam salat yang kita tegakkan, ya, kita hanya meniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, berikanlah kepada Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-wasilah dan al-fadilah. Ya, al-wasilah dan al-fadilah. Apa itu al-wasilah? Al-wasilah disebutkan di sini, manzilatun fil jannati la tanbaghi illa lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-wasilah itu adalah kedudukan di dalam surga nanti yang tidak bisa dicapai kecuali oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, ya. Jadi beliau punya kedudukan, punya tempat tersendiri nanti. Punya tempat tersendiri dalam surga yang itu hanya bisa ditempati oleh beliau. Itulah yang dinamakan dengan al-wasilah. Jadi kita mendoakan al-wasilah bagi beliau. Wal fadilah, dan juga al-fadilah. Al-fadilah yaitu ar-rutbah az-zaidah 'ala sa'iril khalaiq, yaitu kedudukan yang tinggi yang melebihi seluruh makhluk. Ya, kedudukan yang melebihi seluruh makhluk. Jadi kedudukan beliau kedudukan yang paling tinggi nanti.
ya, memiliki derajat yang paling tinggi nanti dalam surga yang itu melebihi seluruh makhluk yang ada, bahkan para nabi dan para rasul yang lainnya. Ya, itulah yang dimaksud dengan al-fadilah. Kemudian wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah, dan bangkitkanlah beliau dalam keadaan mendapatkan al-maqam al-mahmud, kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan, kepadanya, yang telah engkau janjikan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-maqam al-mahmud di sini dijelaskan ya. Al-maqam al-mahmud adalah wasyafa'atul uzma li ta'jilil hisab warrahati min tulil mauqif fil mahsyar. Yaitu syafaat yang itu khusus hanya beliau yang bisa mendapatkannya, yang berhak untuk memberikannya, yaitu syafaatul uzma. Ya, syafaatul uzma. Syafaatul uzma ini terkait dengan ini pada pembahasan akidah ya. Ini dipelajari dalam pembahasan akidah. Syafaatul uzma yaitu syafaat yang terbesar yang hanya diberikan kepada Rasulullah SAW, di mana beliau nanti di akhirat ya, di padang mahsyar nanti hanya beliau yang bisa meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan syafaat kepada seluruh makhluk ya, untuk disegerakan ditegakkannya al-hisab, hari perhitungan amalan. Ya, hari perhitungan amalan, akhirnya manusia pun bisa berhenti menunggu dalam waktu yang sangat panjang, sangat lama di padang mahsyar, menunggu ditegakkannya hari hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW nanti yang meminta kepada Allah, memohon kepada Allah untuk bisa disegerakan ditegakkannya yaumul hisab. Itulah asy-syafa'atul uzma, syafaat yang terbesar yang hanya diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud dengan maqaman mahmudan dalam doa ini. Tayyib. Maka kalau dia mengucapkan doa ini setelah muadzin menyelesaikan azannya, maka keutamaannya adalah halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Maka dia berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat kelak. Masya Allah ya. Jadi kalau kita membaca doa ini setelah azan, maka insya Allah kita akan bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW nanti di hari kiamat. Yang tentunya syafaat beliau itu syafaat yang kita nanti-nantikan, kita harapkan nanti di hari kiamat. Maka di sini ada faedah sedikit ya, di poin yang keempat di catatan kaki ini, al-masyru' minadz dzikri 'inda sima'il adzan ma yali. Maka zikir-zikir yang disyariatkan, yang dianjurkan ya, ketika kita mendengar azan itu ada beberapa zikir di sini disebutkan. Yang pertama, yaqulu kama yaqulul muadzin, dia mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin ya. Illa fil hayyalatain, kecuali pada dua lafaz hayyalatain. Hayyalatain itu dua lafaz hayya 'alas salat dan hayya 'alal falah. Ya, untuk hayya 'alas salat dan hayya 'alal falah itu yaqul, dia mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ya, sebagaimana tadi kita jelaskan ya. Kemudian yang kedua, إذا فرغ المؤذن من الشهادتين يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. Yang kedua, ketika muadzin selesai dari dua kalimat syahadat, ketika muadzin selesai mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna muhammadar rasulullah, masing-masing dua kali ya. Jadi setelah muadzin selesai mengucapkan dua kalimat syahadat, maka kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Ya, sebagaimana dalam hadis yang kita baca sebelumnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, zikir yang juga disyariatkan ketika kita mendengar azan, yaitu idza faragha minal azan. Sekarang ketika telah selesai dari azan. Ya, jadi ketika selesai dari azan. Jadi artinya muadzin sudah selesai mengumandangkan azan, maka kita mengucapkan doa tadi kita mengucapkan salawat dulu, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ya, kita mengucapkan salawat atas Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kemudian setelahnya baru thumma ba'da salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'ath maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Ya. Ini yang terakhir, doa yang terakhir yang kita baca setelah mendengar azan. Baik. Jadi itu 4
macam zikir yang disyariatkan, yang dianjurkan bagi kita untuk kita baca, yang disunahkan bagi kita untuk kita baca. Jadi yang pertama, kita menirukan apa yang diucapkan oleh muadzin, kecuali lafaz hayya 'alas salat dan hayya 'alal falah, kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Kemudian yang kedua, setelah muadzin mengucapkan dua kalimat syahadat, maka kita mengucapkan Allahumma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Kemudian yang ketiga, ketika muadzin selesai mengumandangkan azan, ya ketika azan sudah selesai, maka yang pertama kita mengucapkan salawat atas Rasulullah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kemudian setelahnya kita membaca doa tadi, ya Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ath maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Tayyib. Maka itu zikir-zikir yang disyariatkan untuk kita baca ketika adzan maupun setelah adzan. Ya, itu anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa kita pelajari pada kesempatan halaqah hari ini. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Nanti jangan lupa tugasnya tadi ya. Tugasnya tadi menghafal hadis-hadis yang ada di bab yang pertama tentang keutamaan menuntut ilmu. Kemudian nanti rekamannya dikirimkan di grup tugas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan taufiknya kepada kita semua. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.